Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video ini aku telah membuat tutorial tas rajut HP yang cocok sekali bagi teman-teman yang baru belajar merajut dengan motif yang simple dan hanya menggunakan tusuk dasar, yaitu tusuk SC dan tusuk DC. Dan tentunya cepat jadi dan hemat benang. Ini satu gulung masih sisa banyak ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk proyek kali ini aku menggunakan benang politik ya, karena kebetulan di rumah ada stok benang politik. Ini kertasnya udah hilang ya. Nah, seperti ini. Ini benang politik dari unit Suga. Untuk hakpennya di sini bisa menggunakan hakpen ukuran 5 atau 6. Di sini aku gunakan hakpen ukuran 5 ya. Kemudian untuk bahan lainnya ada jarum tapestry jika ada ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan hakpen aja untuk merapi-rapikan benang. Kemudian ada penanda, korek api, dan gunting. Oke, kemudian untuk langkah pertama, buat tali simpul atau slip knot ya. Untuk cara membuat slip knot ini ada berbagai macam cara. Aku biasa menggunakan cara seperti ini karena menurutku cara ini paling mudah. Masukkan hakpen dari arah bawah, kemudian tarik benang. Oke, kemudian ini kita tarik. Mudah ya, seperti ini. Kemudian lanjut kita buat rantai sebanyak 22 rantai. Biar ini 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oke, setelah kita membuat sebanyak 22 rantai, ini kita tambah satu rantai lagi untuk pinggirannya ya. Jadi total ada 23 rantai. Kemudian kita masuk di lubang yang kedua di sini atau di rantai yang ke-20 ya, ke-22. Kita masuk di rantai yang ke-22 di sini. Ini satu rantai tadi kita skip, kita masuk di sini. Kita buat 1 SC. Kemudian ini kita beri penanda. Kemudian lanjut buat SC. Ini sudah 1 2, berarti lanjutkan sampai 21 SC ya. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Lanjutkan sampai bagian ujung ya. Sisakan satu lubang di sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung sini ya. Masing-masing lubang telah kita isi dengan 1 SC. Kemudian ini tersisa satu lubang. Di lubang sini kita isi dengan 3 SC ya. Satu lubang isi dengan 3 SC. 1 2 3. Kemudian lanjutkan, masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Sini, sini, sini. Ini sambil kita bawa ya.
Oke, dan lanjutkan sampai di bagian ujung sini ya. Di sini. Berhenti di sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung sini ya. Kemudian ini adalah lubang yang pertama tadi kita buat tusuk single crochet ya. Ini kita buat lagi 2 tusuk single crochet. Jadi ujung ini 3 single crochet dalam satu lubang. Ujung sini sama ya, ini tadi sudah kita isi dengan 1 single crochet, kita isi dengan 2 single crochet kembali. 1 2 single crochet atau disingkat SC ya. 2. Kemudian ini kita selip setit di penanda sini, di single crochet pertama. Oke, untuk alasnya 1 putaran telah selesai. Lanjut kita masuk di putaran kedua di bagian alas ya. Kita buat 1 rantai. Kemudian kita buat 2 SC ya dalam satu lubang. 1 2. Kita beri penanda terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan isi 1 SC. 1. Lanjutkan masing-masing lubang isi 1 SC sebanyak 20 kali ya, atau 20 SC. Lanjutkan sampai di bagian sini ya. Oke, setelah kita membuat 20 SC sampai di bagian lubang sini, ini ada 3 ya, 1 2 3. Nah, masing-masing lubang ini kita isi dengan 2 SC ya. 2 SC, 2 SC dan 2 SC. 1 2 1 2 1 2. Kemudian lanjutkan 1 SC. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC sampai 20 SC ya, atau 20 lubang, atau sampai di bagian sini ya. Oke, setelah kita membuat 20 SC atau tersisa 2 lubang di bagian sini, 1 2 ini ya. Ini sisa 1 2 lubang. Nah, adapun lubang ini lubang rantai ya. Ini sama ini lubang rantai dan lubang selip setit. Ini lubang mati, tidak usah dihitung ya. Jadi kalau teman-teman membuat selip setit, di sini pasti ada lubang mati. Nah, ini nggak usah diisi atau nggak usah dihitung. Ini sampai naik ke atas pun nanti juga ini ada, dan tidak dihitung dan tidak diisi dengan tusukan. Ini lubang mati, anggap aja lubang nggak ada. Jadi yang kita hitung ini ya. Dan ini tersisa 2 lubang. Kita isi masing-masing dengan 2 SC ya dalam satu lubang. 1 2 1 2. Langsung kita selip setit di bagian sini.
di pas penanda ya. Oke, untuk alasnya telah selesai ya. Kita membuat 2 putaran. Ini nanti bisa kita gunting dan dibakar aja ya. Dan lanjut kita akan naik di badan tasnya. Pertama-tama ini row yang pertama kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kemudian kita skip 1 ini ya. Kita skip 1 lubang di sini. Ini kita skip ya. Ini lubang rantai. Ini kita skip, kita masuk di sini. Buat 1 DC atau 1 double crochet. Skip 1 lubang, di lubang depannya buat 1 DC. Buat 1 rantai, skip 1 lubang, di lubang depannya buat 1 DC. Buat 1 rantai, skip 1 lubang, di lubang depannya kita buat 1 DC atau 1 double crochet. Buat 1 rantai, skip 1 lubang, di lubang depannya buat 1 DC. Oke, lanjutkan dengan cara yang sama ya. Caranya sangat mudah. Buat 1 rantai, kemudian ini kita skip, kita masuk di lubang depannya. Skip DC, skip DC, skip DC, seperti itu ya. Atasnya kita buat 1 rantai, kita buat 1 DC. 1 rantai, 1 DC. Lanjutkan saja dengan cara yang sama ya, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Skip 1 DC, skip 1 DC, memutar sampai di bagian ujung sini. Dan ini sudah sampai di bagian ujung ya, di putaran yang terakhir. Ini kita buat 1 rantai, lalu kita skip ini ya, lubang ini kita skip. Kita buat tusuk slip stitch di rantai yang ketiga ya. 1 2 3 di sini. Buat tusuk slip stitch. Oke, untuk putaran pertama di motifnya atau di badan tasnya telah selesai ya. Kita lanjut di putaran yang kedua. Sama ya caranya, polanya sama, buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kemudian kita skip 1 lubang atau di atas DC ya, kita buat DC di atas DC di sini. Kemudian 1 rantai, buat 1 DC, di atas DC. Satu rantai, skip 1 lubang, buat 1 DC di atas DC ya. 1 rantai,
kemudian 1 DC di atas DC. Begitu ya caranya. Lanjutkan dengan cara yang sama. 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di atas DC, 1 rantai, skip, 1 DC di sini. Jadi buat DC di atas DC ya. Lanjutkan sampai di bagian sini kembali ya. Oke, dan ini di putaran kedua kita telah sampai di bagian terakhir. Ini kita buat 1 rantai. Lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga ya. 1, 2, 3. Dan lanjut di putaran yang ketiga ya. Caranya sama ya. Jadi sampai nanti naik ke atas, setiap kita mau naik ke putaran berikutnya, ini selalu kita buat 4 rantai ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat DC di atas DC di sini ya. Oh, ini salah tadi ya. Kita ulang ya, ini kita salah buat slip stitch ya. Jadi buat slip stitchnya tadi aku di rantai yang kedua, 1, 2, 3 di rantai yang ketiga ya buat slip stitchnya. Ini aku ulangi ya. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk naik ke putaran berikutnya itu caranya sama ya. Jadi setiap nanti kita mau naik di rantai berikutnya, di rantai ketiga ke rantai keempat, 5, 6 dan seterusnya, setiap kita menutup putaran dengan slip stitch, selanjutnya ketika akan memulai putaran kita awali dengan membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat tusuk DC atau tusuk double crochet di atas DC ya di sini. Satu rantai, kemudian 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Jadi caranya sama, lanjutkan dengan pola yang sama sampai di akhir putaran ya. Ini sudah sampai di akhir putaran. Ini kita slip stitch di rantai yang ketiga ya. Dan selanjutnya kita masuk di putaran yang keempat atau di row yang keempat. Pertama-tama buat 4 rantai, kemudian skip 1 lubang, kita buat 1 DC di atas DC ya, 1 rantai, kemudian 1 DC. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi selanjutnya sama, lanjutkan sampai tinggi yang teman-teman inginkan, atau ini karena tas HP jadi sampai muat untuk HP ya. Oke, dan di sini aku telah membuat sebanyak 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baris. Kemudian ini yang ke-6 barisnya. Yang ke-6 barisnya kita akan buat kancingnya ya. Jadi langsung kita buat tempat kancingnya. Buat 1 SDC, 1 rantai. Nah, ini di bagian tengahnya ya.
Jadi di sini ada 6 DC, sini 6 DC. Kemudian ini pas di tengah-tengahnya kita buat tempat kancingnya. Kita buat rantai. Nah, di sini aku telah membuat 23 SC ya. Kemudian langsung kita slip setit di seperti ini ya. Kemudian buat satu rantai. Kita lanjutkan membuat DC. Oke, dan lanjutkan aja sampai satu putaran. Oke, dan ini sudah sampai di akhir putaran terakhir. Ini seperti yang di pola sebelumnya, yaitu di akhir baris ini kita slip setit ya di rantai yang ketiga. Dan untuk bagian tasnya ini telah selesai ya, tinggal kita pasang kancing. Kemudian selanjutnya di sini aku bakal buat talinya. Untuk talinya jadi langsung aja kita buat talinya tanpa memutus benang ya. Caranya bisa teman-teman perhatikan. Oke, dan di sini aku telah buat talinya kurang lebih 100 cm ya setelah ditarik. Kemudian lanjut ini yang terakhir. Ini kita buat seperti ini dulu ya. Lalu kita langsung slip setit di bagian sisi satunya ya dari tasnya. Dan selanjutnya ini kunci dengan satu rantai ya. Kemudian ini kita tarik aja benangnya, lalu kita bakar atau kita gunting lalu kita bakar. Selanjutnya benang yang sisa-sisa ini bisa kita rapi-rapikan, kita selip-selipkan di bagian dalam ya. Dan selanjutnya ini kita pasang kancingnya. Oke, dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Cukup sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.